السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Lanjutan kajian kita malam ini, firman Allah Subhanahu wa taala, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Surat Al-Kahfi ayat 66. Ini adalah lanjutan dari kisah di mana kisah sebelumnya Nabi Musa alaihissalam dan fatahnya yaitu Yusha bin Nun akhirnya berjumpa dengan Nabi Al-Khadir alaihissalam. Setelah berjumpa, bertemu dengannya, yang dimana itulah tujuan beliau melakukan perjalanan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berkata kepadanya, Allah ceritakan, qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Nabi Al-Khadir alaihissalam, hal attabi'uka, apakah boleh saya ikuti engkau? Ini beliau mengajukan pertanyaan, mengajukan diri, minta izin. Dan ini adab seorang nabi, adab yang perlu ditiru oleh penuntut ilmu, menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan kepada gurunya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah boleh wahai Khidir, saya ikuti engkau, saya ngikut, apakah boleh? Dengan syarat, ala itu artinya syartiyah, dengan syarat. Beliau sendiri yang mengajukan syarat, Nabi Musa alaihissalam. Apa syaratnya? An tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Engkau ajarkan kepada saya ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Engkau ajarkan kepada saya ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ini syarat yang beliau sebutkan. Kata ulama, ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya Nabi Khadir lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Tidak menjadikan kemudian derajat Nabi Musa menjadi lebih turun dibandingkan dengan Nabi Al-Khadir. ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل من موسى فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل وقد يأخذ الفاضل عن المفضول. Dan janganlah dikira bahwasanya Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Khidir, Al-Khadir menunjukkan bahwasanya Al-Khadir itu lebih afdal daripada Nabi Musa. Tidak. Kadang ritme belajar itu, orang yang mulia belajar dari yang mulia, yakni sama levelnya, sama-sama fadil, sama-sama mulia, mengambil dari yang lainnya, sama-sama mulia. Waqad ya'khudhul fadil anil mafdul. Kadang bisa juga orang yang memiliki keutamaan itu belajar dari orang yang lebih rendah keutamaannya. Dan ini terjadi. Artinya tidak sama sekali menunjukkan ketika Nabi Musa belajar mengajukan syarat menunjukkan dia lebih rendah daripada Al-Khadir, tidak.
Ayat ini maksudnya mengajarkan kita adab dan akhlak. Itulah cara mendapatkan ilmu. Berbahasa yang tawadhu, bersikap yang tawadhu kepada guru. Di sini konteksnya Nabi Musa alaihissalam diberikan syariat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perkara-perkara zahir, sementara Nabi Khadir alaihissalam diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu yang terkait dengan perkara batin, yakni tujuan dan hikmah di balik suatu peristiwa yang dimana ilmu ini tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khadir menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau ini tidak akan mungkin bisa sabar membersamai saya. Nah, singkat cerita, Nabi Al-Khadir menerima pengajuan diri Nabi Musa untuk belajar dan menerima syarat tersebut. Tapi beliau menasihati, sungguh engkau tidak akan bisa sabar bersama saya. Ini sudah muqaddimah. Nabi Khadir sudah tahu Nabi Musa tidak akan sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana mungkin engkau akan sabar atas suatu perkara, atas suatu ilmu, khubra di situ ilmu maksudnya, yang engkau tidak kuasai, tidak ketahui. Dan ini adalah tabiat manusia. Tabiat manusia, hal yang manusiawi. Seseorang, kita di sini bahkan tentu tidak akan bisa menahan diri untuk menolak, untuk membantah perkara-perkara yang tidak kita ketahui hakikat di balik terjadinya perkara tersebut. Dan inilah gambaran bagaimana hakikat ilmu manusia yang bisa dimaklumi, dan ini bukanlah cacat dan aib atas diri Nabi Musa alaihissalam. Qala satajiduni insyaallahu sabira. Nabi Musa berkata, insyaallah engkau akan menemukan saya, mendapatkan saya nanti sebagai sosok yang sabar kalau sudah ikut belajar di sisimu. Wala a'si laka amra, dan saya tidak akan menyelisihi perintah yang engkau berikan kepada saya. Qala, kalau begitu Nabi Khidir berkata, fa in ittaba'tani. Tadi awalnya Nabi Musa memberikan syarat, saya akan ikut dengan dirimu dengan syarat ajarkan saya. Nabi Khadir memberikan syarat, fa in ittaba'tani, kalau kamu ikuti saya, fala tas'alni, jangan tanya saya, an syai'in, tentang apapun nanti yang akan saya lakukan. La tas'al, jangan tanya, hatta uhditha laka minhu dzikra, sampai nanti saatnya saya akan jelaskan kepada engkau, saya sebutkan kepada dirimu kenapa saya lakukan itu.
Kenapa saya lakukan ini dan itu? Ini syaratnya. Jadi sama-sama memberikan syarat. Disuruh jangan tanya. Jangan tanya. Benar-benar yang diuji adalah kesabaran. Sementara tentu ilmunya Nabi Musa alaihissalam terkait dengan perkara-perkara zahir dan memiliki ghirah yang tinggi atas agama Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan beliau kemudian sangat sulit untuk bersabar melihat apa yang diperbuat oleh Nabi Al-Khadir alaihissalam. Singkat cerita, fantalaqa, ini Al-Kahfi ayat 71. Maka mereka berdua pergi. Yusha bagaimana ceritanya? Yusha bin Nun ikut atau tidak? Kata ulama, wa ma'ahuma Yusha bin Nun. Walam yuzkar fil ayah li'annahu tabi' li Musa. Bersama mereka berdua Yusha bin Nun ikut. Tidak disebut di ayat ini karena sudah diketahui. Karena memang Yusha bin Nun dihitung satu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di awal dia ikut, di belakangnya Nabi Musa. Fantalaqa, mereka berdua akhirnya berangkat, pergi. Hatta idza rakiba fis safinati, sampai akhirnya manakala mereka berdua telah naik di safinah, di perahu, di kapal. Di mana kapal ini nanti dijelaskan oleh ayat milik siapa dan bagaimana. Kharaqaha, Nabi Khadir alaihissalam merusaknya, membuatnya cacat. Tidak disebutkan di ayat ini bagian mana yang dicacatkan oleh beliau. Ya, intinya adalah kapal tersebut, perahu tersebut beliau rusak sebagiannya, yang menjadikannya sebagai perahu yang tidak lagi sempurna, tapi perahu yang cacat, yang rusak sebagiannya. Tentu ini perbuatan kalau secara zahir perbuatan baik atau tidak? Baik atau tidak merusak perahu? Tidak baik. Dan itu dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak sabar beliau lupa dengan janjinya. Beliau lupa persyaratan yang diajukan oleh Nabi Al-Khadir dan sudah disanggupinya. La tas'alni, jangan tanya saya apa yang saya lakukan. Qala, beliau berkata Nabi Musa, akharaqtaha litughriqa ahlaha. Apakah engkau rusak perahu ini dengan tujuan supaya orang-orang di sini tenggelam? Laqad ji'ta syai'an imra. Engkau telah mendatangkan perbuatan yang berat. Ini perbuatan yang syadid, perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan teori kebaikan, dengan syariat. Dan ini bukan hanya di zaman Nabi Musa tersebut, sampai hari ini saja kalau kita merusak transportasi berupa kapal, perahu, kita ditangkap sama polisi. Bukan hanya syariat yang akan menyalahkan kita, tapi bahkan hukum pemerintah. Tapi dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Dari itu Nabi Musa berkata, laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah berbuat perbuatan yang sangat berat. Nabi Khadir berkata, qala alam aqul, bukankah sebelumnya saya sudah katakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak akan mungkin bisa sabar bersama saya. Ini dari sebelum deal perjanjian sudah dikatakan oleh Nabi Khadir, kamu tidak akan bisa sabar, menunjukkan ilmunya memang beda. Belum terjadi dia sudah tahu. Ini ilmu apa namanya? Ilmu laduni yang tadi kita sebutkan.
Ya, ilmu itu ada dua ilmu yang dipelajari. Satu ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus belajar, dan itu bisa terjadi. Dan ini hanya untuk Nabi Khadir alaihi salam. Kemudian menyadari hal itu, Nabi Musa alaihissalam sadar sikapnya keliru, menyelisihi perjanjian. Ya'tadzir, akhirnya beliau minta maaf, minta diberikan dispensasi, uzur. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Jangan ambil sikap keputusan dari apa yang aku perbuat dalam keadaan aku lupa. Jangan dimasukkan ke list kesalahan. La tu'akhidni, itu artinya la tu'akhidni, jangan ambil itu sebagai satu kesalahan. Dan ini ada dalam ayat Al-Quran. Nabi mengajarkan, Allah mengajarkan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan ambil sebagai kesalahan apa yang kami perbuat dalam keadaan lupa atau kami tidak sengaja. Dan Allah kabulkan itu. Umat ini kalau berbuat satu dosa dalam keadaan dia lupa, tidak sengaja, rufi', diangkat oleh Allah, tidak diambil sebagai satu kesalahan. La tu'akhidni bima nasit. Yang tadi itu saya lupa dengan perjanjian di awal. Saya lupa, engkau berkata ke saya, la tas'alni, jangan tanya, jangan komentar, saya lupa. La tu'akhidni, jangan hukum saya. Wala turhiqni min amri usra, dan jangan jadikan urusan saya menjadi berat, karena ini belum selesai urusan, saya ingin belajar kepadamu. Baik. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang pertama, perahu dirusak, beliau tidak bersabar, minta uzur. Kejadian yang kedua, fantalaqa, beranjaklah mereka berdua, dan di situ ada Yusha bin Nun, sampai akhirnya hatta idza laqiya ghulaman, mereka berjumpa dengan seorang anak kecil. Anak seusia, barangkali seusia jenjang sekolah SD kelas 5, 6 atau kelas 1 SMP, ghulam, anak kecil. Faqatalahu, dibunuh sama Nabi Khadir alaihi salam. Pembunuhan di syariat Nabi Musa itu dosa, kesalahan. Di syariat Nabi Muhammad juga dosa dan kesalahan. Tidak boleh membunuh, dosa besar. Dan ini dilihat di depan mata kepala beliau, Nabi Al-Khadir alaihi salam membunuh. Yang dibunuh lagi anak kecil. Yani level perbuatan yang lebih sadis lagi dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan hanya merusak perahu, kalau ini nyawa, dia bunuh. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Khadir itu mengambil kepala anak itu, dicabut dari lehernya begini, mati. Nabi Khadir langsung, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, yakni engkau bunuh jiwa yang tidak ada dosanya. Engkau bunuh jiwa yang tidak ada dosanya. Min ghairi nafsin, bi ghairi nafsin, tanpa ada sebab musabbab yang jelas secara syariat maupun akal, hanya berjumpa langsung dibunuh. Ini maksud dari bi ghairi nafsin, tanpa ada sebab yang syar'i, ada sebab yang masuk akal engkau melakukan pembunuhan ini.
Karena membunuh meskipun diharamkan dan syariat, tapi ada juga kalanya membunuh itu dibenarkan. Seperti membunuh perampok sebagai bentuk had dan hukuman. Seperti membunuh orang yang diqisas. Dia membunuh orang lain diqisas, ya dibunuh. Pembunuhannya ini benar. Membunuh orang kafir di medan pertempuran, jihad fisabilillah, itu juga membunuh, tapi yang dibenarkan bil haq, dengan kebenaran. Tapi ini bi ghairi nafsin, tanpa ada perkara yang ada di situ kebolehan untuk melakukannya. Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh yang kau lakukan ini, yang telah engkau perbuat ini, perbuatan yang sangat-sangat mungkar, lebih besar dari sebelumnya. Sungguh engkau telah mendatangkan perbuatan yang lebih besar. Nabi Khadir tenang beliau. Qala alam aqul lak, bukankah aku sudah katakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak bisa sabar kalau sama saya. Kalau kamu ikut sama saya, kamu tidak akan sabar. Sudah diberitahu bahwasanya jangan tanya, nanti biar saya jelaskan. Tapi manusiawi, siapa yang tidak kaget? Tiba-tiba dia membunuh orang. Lupa itu semuanya, perjanjiannya lupa. Tadi di awal itu Nabi Musa sudah i'tizar, minta uzur. Tapi melihat yang lebih dahsyat lagi, lupa lagi dia. Nabi Khadir berkata, Nabi Musa berkata, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Saya minta uzur sekali lagi. Jangan ambil sikap dari yang tadi, saya lupa. Tapi jika aku bertanya kepadamu sesuatu setelah ini, setelah kejadian ini, fala tusahibni. Jangan lagi berteman dengan saya. Jangan lagi saya boleh ikut bersamamu. Qad balaghta min ladunni uzra. Uzur yang kau berikan kepada saya itu sudah cukup. Ini perkataan Nabi Musa kepada Al-Khadir. Tadi uzur pertama, yang kedua diberi uzur. Yang ketiga dia kuatkan lagi. Kalau begitu, kalau sekali lagi, beri kesempatan sekali lagi. Kalau sekali lagi saya bertanya, ya fala tusahibni. Jangan temani saya. Kita berpisah. Tayyib disetujui. Fantalaqa, berjalan lagi mereka berdua. Hatta idza ataya ahla qaryah. Sampai akhirnya mereka berdua sampai ke penduduk suatu desa, suatu kota. Istat'ama ahlaha. Mereka berdua, Khadir dan Nabi Musa, meminta makan, meminta supaya diberikan hak diyafah, minta supaya diberikan hak tamu. Karena beliau berdatang ke suatu daerah, ke suatu kota, ke suatu tempat, beliau minta supaya dijamu. Karena seorang yang beriman dengan beriman yang lain punya hak untuk itu. Kalau ada orang luar, orang asing, wajib kita bantu. Dia punya hak untuk diberikan jamuan. Itu makna istat'ama ahlaha. Mereka minta makan dari penduduk negeri tersebut. Fa'abau ayudayyifuhuma. Semuanya itu, penduduk desa itu enggan, tidak ada yang mau memberikan jamuan. Pelit. Bakhil semua orangnya. Walau satu tetes air pun tidak ada yang mau memberi Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ini kampung berarti menunjukkan kampung orang-orang pelit. Peradabannya pelit. Krisis akhlak. Datang orang dari jauh, tidak dia berikan hak diyafah, hak untuk diberikan jamuan. Tidak diberi apa-apa. Ini keadaan yang miris. Fawajada fiha jidaran.
Lalu mereka menemukan sebuah tembok yang tinggi, jidar. Yuridu an yanqadda. Jidar ini miring. Dia akan jatuh roboh. Fa'aqamahu. Lalu Nabi Khadir tiba-tiba membenarkan posisi tembok itu. Hendak jatuh miring, dia datang untuk membenarkannya, meluruskannya, membangunnya lagi supaya berdiri tegak dan utuh. Berarti ini satu sikap yang kontradiksi. Tidak ada yang jamu, kemudian ada tembok yang dimiliki oleh warga di desa itu, tiba-tiba dia perbaiki. Kasus yang lain kebalik, perahu dia hancurkan, orang dia bunuh. Ini sikapnya baik tapi bukan pada tempatnya secara zahir. Harusnya itu secara akal, ya udah nggak usah diperbaiki temboknya. Mereka tidak beri kita makan, tidak ada yang peduli, seteguk air aja tidak ada. Kok tiba-tiba kamu ingin perbaiki itu temboknya? Nabi Musa akhirnya tidak sabar dan berkata lagi, qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Mestinya kalau kamu mau minta upah imbalan saja, kerjakan tapi dengan imbalan. Kita ini sedang keadaan lapar, belum makan dari tadi, kita butuh makan dan minum. Ini warga kampungnya pelit semua. Kalau kamu kerjakan gratis kan tidak sesuai dengan akal ini. Kita lagi butuh, harusnya diperbaiki, tapi dengan upah. Minta upah dari yang punya tembok yang mau roboh ini. Langsung qala hadza firaqu baini wa bainik. Sampai di sini kata Nabi Khadir alaihi salam. Tidak ada lagi komen, tidak ada lagi, sampai di sini. Yang bilang terakhir siapa? Nabi Musa sendiri tadi mengatakan begitu. In sa'altuka an syai'in, kalau saya bertanya lagi, fala tusahibni. Ya sudah, tidak sabar dia nanya, dia komentar lagi langsung hadza firaqu baini wa bainik, sampai di sini. No comment setelahnya, enggak ada lagi. Jadi itu ada riwayat mengatakan kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam sedikit menahan diri dan bersabar, niscaya dia akan menemukan perkara-perkara yang lebih ajaib, lebih dari itu lagi. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala beliau tidak bersabar, sehingga tidak tersingkap perkara-perkara lain yang luar biasa yang diketahui oleh Nabi Khadir alaihissalam. Ini saja 3 perkara membuat kita bingung, membuat kita terkagum-kagum, berdecak. Meskipun sudah ditentukan pisah, beliau berkata, "Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra." Sebelum kita berpisah, saya akan ceritakan kepadamu maksud takwil dari perkara-perkara yang tadi kamu tidak sabar ketika melihatnya. Tetap diberikan penjelasan supaya tidak penasaran, supaya tidak nyangkut syubhat. Dan ini metodologi dalam belajar. Jangan hanya memberikan pertanyaan, jawaban tidak. Akhirnya bodoh selamanya. Orang ujian, baik itu ujian lisan maupun tulis di kelas, tidak tahu tuh anak jawabannya. Setelah ujian tidak lagi dibahas, berarti dia akan bodoh selamanya dari jawaban-jawaban yang tidak dia ketahui itu. Maka diambil faedah dari sini. Seorang guru, seorang pengajar, ilmu itu kan untuk dibagi. Ilmu itu untuk pengetahuan. Setelah selesai ujian yang tidak tahu, ya dikasih tahu ini yang benar. Dibahas lagi soalnya, mana yang kamu tidak mengerti. Ini yang sahih, ini yang salah. Akhirnya dapat ilmu. Wallahu a'lam. Maaf yang terjadi di bangku-bangku sekolah kita tidak sedikit sekali yang menerapkan itu. Di ujian itu murni hanya untuk meraih nilai, bukan untuk meraih ilmu. Selesai ujian yang sudah yang tahu, yang tidak tetap bodoh dia selamanya.
Nabi Khadir alaihissalam sikapnya ini mengajarkan kita untuk memberitahukan penuntut ilmu yang tidak dia ketahui agar tidak nyangkut di benaknya syubhat dan kejahilan. Saunabbi'uka bita'wil ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan ceritakan sekarang apa di balik perbuatan yang saya lakukan tersebut. Di sini ada faedah dari penggalan bagian kisah yang pertama ini, yakni kisah ketika Nabi Musa alaihissalam tidak bersabar ini. Di antaranya itu seseorang bisa berubah sikapnya, berbeda sikapnya ketika dalam keadaan memiliki tekad dan menghadapi fakta. Ketika dalam level bertekad, Nabi Musa itu kuat sekali. Beliau mengatakan, satajiduni insyaallah. Engkau akan menemukan saya insyaallah. Orang yang sabar. Pasti saya bisa sabar. Itu namanya berazam, bertekad. Tekadnya tinggi. Tapi ketika berhadapan dengan fakta, berubah jadinya. Dari itu benar juga kata orang kita di sini, ngomong sih mudah. Nanti kamu sudah ketahui hakikatnya, baru kamu tahu. Ngomong sih mudah, nanti saya akan berbuat adil, saya akan menjadi pemimpin yang... Nih masa kampanye kan begitu. Pilih saya pokoknya adil, pokoknya... Begitu masuk, begitu jadi, oh iya ya, tidak mudah ternyata. Oh tidak gampang ternyata. Baru kemudian dia berkata, oh wajar si fulan begitu dulu ya, ternyata begitu. Oh wajar ya, oh ini begini. Itu manusiawi. Nah, dari itu kita disuruh bilang insya Allah. Itu kalimat ini sangat penting. Di ayat sebelumnya Nabi kita SAW dalam sebab turunnya ayat ditegur karena tidak mengatakan insyaallah. Di sini ditekankan lagi Nabi Musa berazam insyaallah, saya tajiduni insyaallah. Ketika kita sedang bertekad, sedang semangat tuh jangan lupa insyaallah. Nanti sudah nemu fakta, soalnya akan berubah. Dan ini biasa terjadi pada jiwa muda, darah muda, modal semangat, gampang tuh mah, cemen katanya. Baru ketemu udah KO dia, nggak bisa. Dan itu manusiawi, itu manusiawi. Ini contohnya. Musa mengatakan saya bisa sabar, ternyata baru 3 peristiwa, cut. Selesai, tidak sabar. Taib. Allah berfirman kemudian, ini fase keduanya ini. Tadi itu bagian pertama, ini fase keduanya dalam ayat ini. Apa rahasia di balik yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam? Amma safinah, adapun tadi perahu yang saya rusak tadi itu, fakanat limasakin, itu milik beberapa orang miskin. Ada beberapa orang miskin. Dari itu kalimatnya masakin, jamak dari miskin. Bukan satu orang yang punya, beberapa orang miskin. Kalau satu orang yang punya satu perahu, itu bukan miskin namanya, itu orang kaya. Dari ayat ini diambil kemudian kesimpulan, miskin itu apa? Miskin itu orang yang punya sesuatu tapi tidak cukup. Nah, punya dia motor tapi tidak cukup, tidak bisa menutupi kebutuhan dia. Punya dia mobil tapi kredit, pontang-panting harus bayar, kalau enggak diambil sama leasing. Gajinya hanya cukup untuk nutupi biaya cicil mobil, sisanya untuk yang lain. Akhir bulan Indomie itu.
Syukur-syukur lah Indomie. Itu miskin namanya. Jadi orang miskin itu dia punya. Fakanat limasakin. Ini punya orang miskin. Jadi orang miskin itu bukan maksudnya yang nggak punya apa-apa. Kalau di kita kan begitu, kaya itu mah katanya dia punya motor, belum tentu. Kalau antum sensus tuh cek itu miskin banyak. Jadi ini perahu punya banyak orang miskin, bukan satu orang, berapa orang. Ya'maluna fil bahr, mereka ini bekerja dengan perahu ini di laut menjadi jasa transportasi. Kalau di bahasa kita angkot lah, kira-kira begitu. Satu angkot punya rame-rame, tapi tempatnya ini di lautan. Fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malik. Dan saya tadi itu mencacatkan perahu itu karena di belakang mereka, maksudnya itu nanti di depan sana setelah ini ada raja di situ. Ya'khudhu kulla safinatin salihatin, kata ulama, atau safinatin sahihah. Dia akan mengambil semua perahu yang sahih, perahu yang bagus. Ada kalimat yang tidak disebut di sini, safinatin sahihah, kata ulama. Perahu yang bagus yang tidak ada cacatnya diambil sama raja ini. Menunjukkan masa itu adalah masa ada raja yang bengis dan kejam. Semoga Allah SWT memberikan kita pemimpin yang tidak bengis, tidak kejam. Kalau kita dapat pemimpin yang bengis dan kejam, bahaya gitu. Nanti pajak naik semua, pusing juga kita. Sepeda ada pajaknya, parah itu. Kalau sepeda ada pajaknya, parah udah itu. Ini ya'khudhu ghasban, mengambil dengan memaksa. Ya, ghasban itu artinya ghasab. Ghasab itu ngambil diam-diam dengan paksa. Terang benderang dia ambil. Ya'khudhu kulla safinatin sahihatin ghasba. Oh, jadi ternyata sebab dia ambil itu adalah untuk menimbang maslahat dan mafsadat. Mafsadah yang paling besar, ada mafsadah yang lebih besar, ada mafsadah yang lebih kecil. Mafsadah yang paling besar itu ialah perahunya diambil. Kalau diambil perahu ini oleh raja, berarti semua ini orang miskin ini akan kehilangan modal utamanya. Kemudian mafsadah yang kecil itu ialah diberikan cacat di perahu ini. Cacat itu kerusakan, tapi sedikit sekali. Orang miskinnya masih bisa menjalankan, beroperasi itu perahu untuk mengangkut orang dan tetap dapat nafkah darinya. Jadi ini dia yang diketahui ilmunya oleh Nabi Khadir alaihi salam, yang zahirnya oleh Nabi Musa itu kerusakan. Coba itu, ilmu apa itu namanya? Jamaah. Ilmu bisa mengetahui sesuatu yang tidak tersirat secara zahir. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Dan itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah menetapkan syariat dengan hikmahnya. Allah timpakan kita penyakit, Allah timpakan kita kesusahan, timpakan kita ini dan itu. Sebenarnya ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu. Kita disuruh husnudzan sama Allah. Ana inda husni dhanni rabbi. Ana inda husni dhanni abdi. Saya ini di bawah sangkaan hamba saya. Dan ini yang kita lakukan dalam setiap hidup kita, jemaah. Harus pandai-pandai menimbang mana dia mafsadah yang lebih ringan di antara dua mafsadah yang mau tidak mau kita harus masuk ke dalamnya atau jatuh ke dalamnya. Pilih yang paling ringan. Kadang kita akan dihadapkan dalam hidup kita untuk memilih, mengambil sikap. Yakni dua-duanya buruk sebenarnya. Tapi
Kita disuruh untuk mengambil yang lebih ringan keburukannya di antara dua perkara yang buruk. Ini berbeda dengan mengambil maslahat dan mafsadah. Kalau maslahat dan mafsadah batasannya ya sudah, ambil yang maslahat, tidak boleh mengambil yang mafsadah. Itu beda. Ini lebih detail lagi, ya ini kita harus memilih kerusakan di antara dua kerusakan. Dua-duanya jelek, tapi kita disuruh milih yang paling ringan jeleknya. Dan ini dalam ilmu syariat dimiliki oleh ulama-ulama yang sepuh, ulama-ulama yang kibar, ulama-ulama yang bijak, yang hidupnya sudah lama, banyak pengalaman, bisa menimbang itu. Dimiliki oleh jiwa-jiwa yang tenang untuk menimbang mana mafsadah yang lebih ringan di antara dua mafsadah yang ada. Dan itu berlaku dalam semua perkara, bukan hanya dalam urusan syariat, urusan dunia pun begitu. Dalam kita milih keputusan, ini begini, pilih yang paling ringan, jangan yang paling berat. Taib. Jadi ayat yang ke-79 ini yang merupakan jawaban penjelasan dari Nabi Al-Khadir alaihissalam, terdapat kaidah bahwa mengambil mafsadah yang lebih kecil daripada mafsadah yang lebih besar. Dan ini juga berlaku dalam banyak masalah dalam syariat, di antaranya dalam nahi mungkar. Tidak boleh kita mengingkari suatu kemungkaran jika kemungkaran itu akan mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi banyak sekali masail-masail yang diberikan oleh ulama, yang diputuskan oleh ulama, berawal dari kaidah ini, menunjukkan pentingnya seseorang menimbang, berpikir cermat, berpikir detil sebelum mengambil keputusan. Nah, baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan hidup, maupun dalam urusan hidup. Kerja misalnya, di tempat kerja banyak maksiat, mafsadah atau tidak itu? Mafsadah. Kemudian keluar di tempat kerja, mafsadah atau tidak? Mafsadah. Mafsadahnya apa? Otomatis tidak akan mendapatkan gaji bulanan lagi. Iya kan? Sementara dia punya tanggungan, ada anaknya, ada istrinya. Di tempat kerja ada maksiat, mafsadah. Terjadi dua mafsadah. Memilih yang mana? Tetap bekerja dalam keadaan di situ ada maksiat, ataukah memilih keluar dengan apa? Dengan resiko. Anak antum nggak dapat makan, istri antum tidak dapat nafkah yang baik, dan antum akan jatuh jadi orang minta-minta, atau futur, dan lain sebagainya, yang dimana juga akhirnya akan menjerumuskan dia kepada maksiat yang lain. Yang begini pilih yang mana? Tetap bekerja sembari menghindari maksiat tersebut semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Ini contoh. Dan ini sering dilupakan oleh ikhwan yang semangat dulu di awal-awal dia ngaji. Saya punya kawan seperti itu. Dia mendengar pengajian tamassuk bis sunnah. Di tempat kerja katanya ada aturan begini. Dia bimbang, keluar tidak ya atau lanjut ya, dia ambil keputusan keluar. Setelahnya dia susah. Tidak bisa dapat lagi pekerjaan yang seperti itu. Dia punya anak, dia harus sekolah. Dia harus berikan tempat tinggal untuk istrinya. Akhirnya apa? Dia terpaksa menerima pekerjaan yang mensyaratkan sama dengan sebelumnya, dengan gaji yang lebih rendah. Nah, itu terjadi kenapa? Kurang teliti dan jeli dalam mengetahui lingkup syariat kita, menimbang dua mafsadah. Karena yang dia tahu itu hanya semangat saja,
Sunnah, 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 sunnah. Dia lupa itu hal-hal lainnya. Contoh lainnya, di masjid ada bid'ah. Bid'ah mafsadah atau tidak? Mafsadah. Di suatu masjid ada bid'ah. Mafsadah atau tidak? Mafsadah. Bagaimana kalau kita ingkari ini sekarang kerusakan ini? Akan terjadi pergolakan. Mafsadah atau tidak itu? Mafsadah. Timbang lalu kemudian. Pilih yang mana? Didiamkan ataukah diingkari? Kalau didiamkan, adem jamaah di masjid dan tetap dapat slot pengajian. Jangan ada upaya gerasak gerusuk ingin ganti di KM orang. Karena atas dasar ingin semangat menegakkan semua yang dia ingin ketahui di situ. Tidak diingkari, dibiarkan, ya sudah biarkan saja dulu, pelan-pelan. Yang penting ada pengajian di masjid ini diizinkan. Ataukah dia ambil mafsadah yang lain? Oh, ingkari saja. Akhirnya apa yang terjadi? Digulung, coret, nggak ada lagi pengajian. Sama sekali tidak dapat tempat. Redup di situ dakwah sunnah, akhirnya putus sama sekali. Berarti mana yang diambil? Yang pertama berarti biarkan saja dulu. Sabar, ya kan? Seperti Nabi Musa tadi disuruh sabar. Tapi kan semangatnya tidak bisa jadinya sabar. Saudaranya semuslim lihat bidah sedikit, maunya langsung nerjang saja, dia nggak ngelihat situasi. Akhirnya terjadi mafsadah lebih besar lagi. Nah, jadi kadang tidak selamanya itu terjadi fitnah seperti itu karena kesalahan orang awam. Kesalahan ikhwan juga itu sebenarnya kadang tidak pandai menimbang mafsadah. Mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat. Ini seni hidup jamaah yang harus dimiliki laki-laki karena dia pemimpin. Dia akan pimpin istrinya, anak-anaknya, hartanya. Anda nanti akan dihadapkan dan satu masa Anda harus mengambil keputusan di situ, keputusan hidup. Harus bijak berarti, harus tahu mana mafsadah. Jadi disuruh istikharah. Allahu Akbar. Istikharah mana yang baik, mana yang ringan, mana yang cocok. Hanya Allah yang tahu segala sesuatu. Kita tidak tahu. Setelah istikharah baru kita ambil keputusan. Begitu. Sama, nyoblos juga harus istikharah. Nyoblos pemilu itu kan menimbang mafsadah. Teliti dulu, ilmui dulu, cermati dulu, jangan ikut-ikutan. Kalau andainya antum ikut nyoblos, kalau enggak juga enggak masalah. Jadi maksudnya ialah nih, kaidah ini berlaku luas di semua sendi hidup kita. Contoh lagi saya berikan. Gigi antum sakit itu mafsadah atau tidak? Mafsadah. Berlubang gigi antum, dokter bilang mau cabut atau tambal? Cabut mafsadah, tambal juga mafsadah juga, ada mafsadahnya, nanti hilang lagi tambalannya itu. Mau pilih yang mana? Cabut atau tambal? Antum yang tahu sendiri bagaimana fisik antum, putuskan. Sebagian mengatakan cabut saja gigi sudah. Kalau antum cabut gigi antum, mafsadahnya lebih besar. Akar gigi antum jadi hilang, raut wajah antum jadi berubah, tekstur wajah jadi berubah, yang tadinya cakep jadi peot karena akarnya hilang. Mau ta'adud nggak dikasih lagi, nggak laku, sudah peot. Kalau antum biarkan gigi antum, jangan cabut deh, mungkin mafsadah lebih ringan, masih bisa dibuat untuk ngunyah, tidak ompong,
masih bisa bunyiin huruf shad dengan baik, huruf dot dengan baik, karena akar giginya masih ada meskipun berlubang. Kalau sudah hilang, itu huruf dot nggak bisa bunyi. Kalau sudah ompong, apalagi kalau ini yang ompong, huruf dotnya udah nggak lempeng udah. Itu gambaran mafsadah. Semua ini berlaku, ini ayat ini kayak faedahnya. Dan ini tidak dipahami oleh anak-anak yang ini nih. Belum ngerti dia. Dari itu tidak boleh orang tua memberikan keputusan ke anak kecil. Mau sekolahin anak, dia nanya ke anaknya, mau sekolah di mana nak? Urusan besar diserahkan ke anaknya. Yang namanya anak milih apa? Yang disenengin sama dia lah. Di sana aja Bi, kenapa? Bagus di sana. Itu doang pertimbangannya, bagus. Mafsadahnya tidak ditimbang, maslahatnya tidak ditimbang, maka itu bentuk kekeliruan dalam mendidik. Anak kalau belum mengerti jangan beri keputusan. Dari itu anak gadis dibutuhkan kalau menikah ada wali. Karena walinya itu mengerti mafsadah dan maslahat itu. Bapaknya jadi wali dalam nikah, dia yang berkuasa. Mana calonnya, dilihat dulu, dipilihkan, diberikan pertimbangan. Karena dia tidak bisa, dia masih muda, akalnya belum matang, belum sempurna. Yang tahu orang tua. Dari itu kemudian anak muda disuruh taati orang tua, dengarkan orang tua, wejangannya, nasihatnya, selamat. Insyaallah ta'ala. Taib. Ini fawaid yang bisa kita petik dari penjelasan Nabi Khadir alaihissalam tentang alasan beliau merusak perahu dan ternyata itulah alasan yang sangat mulia. Zahirnya bertentangan dengan syariat, tapi ternyata batin dan tujuannya sangatlah mulia. Sampai di sini kajian kita. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.